Allahu Akbar, Allah. Tak terasa Idul Adha hanya tinggal menghitung hari. Pastinya semua sudah mempersiapkan diri untuk menyambut hari raya kurban ini ya. Ada yang lagi di tanah suci, melaksanakan ibadah haji, dan ada pula yang sedang asik dan sibuk di rumah untuk mempersiapkan hewan kurban untuk disembelih nanti. Nah, pada momen Idul Adha tahun ini, ada sedikit suasana yang berbeda, dan ada pula momen-momen menarik yang pastinya seru untuk dibahas, mulai dari kurban di tengah pandemi virus PMK, perbedaan penentuan hari raya, dan masih banyak yang lainnya. Yuk, mari kita simak pembahasannya dalam Fakta Menarik Hari Raya Idul Adha 2022. Sebelum masuk ke videonya, Mimin ingetin sekali lagi nih, untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar tidak ketinggalan video-video menarik dan unik dari fakta fiktif. Cus, let's do this, shall we? Yang pertama, ada penentuan tanggal nih. Nah, beberapa hari ini sedang hangat-hangatnya dibahas mengenai perbedaan penentuan hari raya oleh pemerintah Indonesia dan juga Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 9 Juli 2022 atau pada hari Sabtu besok. Pemerintah Arab Saudi menetapkan tanggal tersebut setelah melihat penampakan bulan sabit atau biasa disebut hilal di Observatorium Tamir, kantor berita resmi Arab Saudi Press Agency, pada hari Rabu 29 Juni kemarin. Nah, selain itu, di tanah air juga terdapat perbedaan antara Ormas Muhammadiyah dan juga Nahdlatul Ulama atau pemerintah. Muhammadiyah menetapkan tanggal 9 Juli sebagai Hari Raya Idul Adha, sama seperti Arab Saudi. Sementara itu, pemerintah melalui Kemenag memutuskan bahwa tanggal 10 Juli menjadi Hari Raya Idul Adha setelah melakukan sidang isbat dan tidak berhasil melihat hilal di 34 provinsi yang tersebar di seluruh Indonesia. Kadang suka mikir nggak sih, kok bisa berbeda? Perbedaan perhitungan ini antara pemerintah dan juga Arab Saudi adalah karena faktor letak geografis dua negara ini, di mana terdapat perbedaan waktu antara Arab Saudi dengan Indonesia sekitar 4 jam, sehingga hilal kemungkinan telah terlihat di Arab Saudi, namun belum nampak di Indonesia. Selain itu, para ulama tanah air juga menyikapi perbedaan ini dengan lapang dada loh. Mereka menghimbau umat agar saling toleran dan tidak usah memperdebatkan lagi permasalahan seperti ini yang sudah dari dulu terjadi di Indonesia. Bagi yang mau mengikuti fatwa Ormas Muhammadiyah, dipersilakan. Dan bagi kamu yang mau mengikuti fatwa PBNU atau ketetapan pemerintah, maka juga dipersilakan. Intinya, tetap saling menghormati dan jangan ribut ya guys. For your information nih, ternyata bukan hanya di Indonesia saja loh yang menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 10 Juli 2022 atau hari Minggu besok. Negara-negara tetangga seperti Malaysia melalui fatwa resminya juga telah menetapkan tanggal 10 Juli sebagai Hari Raya Idul Adha. Selain itu, masih banyak juga kok yang menetapkan Hari Raya Idul Adha pada hari Minggu besok. Antara lain, ada negara Hong Kong, Jepang, Brunei Darussalam, serta Timor Leste. Nah, sekali lagi, intinya nggak usah diributkan lagi ya masalah-masalah seperti ini. Nah, sekarang kita beralih ke pembahasan lain, yaitu kurban di tengah PMK. Sudah beberapa bulan ini, Indonesia diterpa musibah wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK yang menyerang hewan ternak warga. Penyakit ini menyerang organ mulut yang membuat lidah sapi atau hewan ternak lain mengalami pengoreposan dan menyebabkan sebagian lapisan lidah terkelupas. Selain itu, wabah ini juga menyerang bagian kuku yang membuat hewan ternak sulit untuk berjalan atau bahkan sekedar berdiri. Tercatat,
sudah ada 3,7 juta lebih hewan ternak yang mati akibat wabah PMK ini. Lalu, bagaimana dengan kurban di tengah wabah PMK? Seperti yang kita tahu, bahwa hewan kurban haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan syariat, seperti umur hewan, kesehatan, jenis hewan, dan masih banyak yang lainnya. Nah, bagi hewan ternak yang terjangkit virus PMK, ada beberapa klasifikasi yang sudah ditetapkan oleh MUI untuk penyembelihan hewan kurban agar dapat dikategorikan sebagai hewan kurban yang sah. Antara lain, yang pertama, apabila hewan ternak hanya terjangkit gejala ringan seperti lemas, tidak nafsu makan, air liur berlebihan, atau lepuh ringan pada sela kuku, maka hewan seperti ini dianggap sah untuk dikorbankan. Namun, untuk hewan yang terkena PMK dengan gejala kronis seperti lepuh pada kuku sampai terlepas, pincang, tidak bisa berjalan, maka hukumnya tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Yang kedua, apabila hewan kurban yang terkena gejala kronis atau berat sembuh dalam tenggang waktu yang dibolehkan untuk berkorban, yaitu antara tanggal 10 sampai 13, maka hukum menyembelihnya untuk kurban adalah sah. Dan sebaliknya, apabila hewan kurban sembuh setelah melewati tanggal 13, maka hukumnya berubah menjadi sedekah dan bukan kurban. Sudah jelas kan? Nah, mulai sekarang, persiapkan hewan kurban terbaik ya.